128. Oh gitu ya. Ya mungkin apa gangguan sinyal. Wah Mas Bianco, Mas Bianco. Bianco. Wah aku kok jenenge Itu ranking satunya Pak itu. Peringkat 1 masuknya. Jeneng guru ganti wah mulakno bingung ki sapa. Bianco. Jangan keliru ya Pak depannya. Oh mulakno tadi ana swara asing iki. Pendatang baru. Pendatang baru. Selesai dari jam 11 apa jam berapa tadi PLS-nya? 11 Pak. Pukul 11 Pak. Ya. Dari pagi daring terus ya? Iya Pak. Pakai Zoom. Iya Pak. Pakai Zoom. Pakai Zoom Pak. Oh bisa Zoom meeting ya? Iya. Sekalian kontraknya Pak. Ada yang dikerjakan di rumah nggak tugas siswanya? Ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Harus diselesaikan di rumah ya? Oke. Kan misalnya setelah apa mungkin tugas di rumah itu diselesaikan. Baik. Mas Bianco Hardiat Maja. Halo. Mas Bianco. Halo Mas Bianco. Assalamualaikum Mas Bianco. Mbak Pipit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Bianco, Mbak Pipit ya sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Rumahnya mana Mas Bianco ini? Rumahnya mana? Sentolo. Sentolo. Jauh banget ini. Apa ikut? Ada Pak gurunya apa ya? Putrane Pak Guru Pak iki. Jalur prestasi Pak. Oh jalur prestasi. Alhamdulillah dari Sentolo menuju ke Galur. Penuh nggak kemarin yang jalur prestasi Bu Nusroh yang Galur? Nggih penuh Pak. Penuh alhamdulillah. Menolak Oh jalur prestasinya sisa ya. Terterima juga yang dari jalur prestasi. Yang dari Bantul berapa? Ada berapa? Dua ya Pak. Dua orang. Dua anak. Oh dua cuman ya. Dua anak Pak. Ya. Oh iya ya. Heeh. Oh iya. Dari Isi Bantul. Pipit dari mana nih rumahnya, Mbak Pipit? Rendah. Oh ya dekat kalau rendah. Wah Sentolo lumayan jauh nih. Kelurahan mana nih Mas Bianco nih? Kelurahannya mana? Sentolo juga. Oh Sentolo dekat ya. Dekat pasar Sentolo berarti ya. Sentolo. Sentolo. Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo. Mohon maaf anak-anakku. Mohon maaf anak-anakku, tolong tetap pakai masker anak-anakku. Yanko, Penny, tolong memakai masker. Ya silahkan pakai masker. Mbak Penny. Mbak Penny. Bapak Gio pakai masker ya mau kesusui. Apa anak-anak? Anak-anak kok. Anak-anak kok Pak. Penny, Mbak Penny. Azahro. Iya Pak. Pakai masker. Mau foto nih Mbak. Ya sudah. Azahro pakai masker. Azahro. Walinya juga pakai Pak ini Pak. Ya terima kasih. Nah mantep Pipit. Mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Seksi Kurikulum Dikpora Kabupaten Ponorogo, yang kehormati pengawas pembina SMP Negeri 1 Galur dari Dikpora Kabupaten Ponorogo, yang kehormati Ketua dan Pengurus Komite SMP Negeri 1 Galur, yang kehormati Bapak Ibu orang tua perwakilan kelas 7, 8, dan 9, serta yang berbahagia perwakilan dari anak-anakku kelas 7, 8, dan 9, yang kehormati Kepala SMP Negeri 1 Galur beserta Bapak dan Ibu guru karyawan. Yang pertama, marilah senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas izinnya lah pada kesempatan hari ini, pada hari Selasa 13 Juli 2021, kita dikumpulkan oleh Allah secara virtual ini dalam rangka review kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP SMP Negeri 1 Galur, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu yang kehormati, untuk menghemat waktu, marilah pertemuan kita pada kesempatan hari ini untuk segera kita mulai. Namun akan saya bacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Galur. Yang ketiga, paparan review kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP SMP Negeri 1 Galur. Yang keempat, tanggapan. Yang kelima, lain-lain, dan yang keenam, penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang berbahagia, marilah pertemuan kita pada kesempatan hari ini kita mulai dengan berdoa. Bagi Bapak dan Ibu yang menganut agama Islam, marilah kita membaca basmalah. Bagi Bapak dan Ibu yang non-Muslim, kami persilahkan menyesuaikan. Bapak dan Ibu yang kehormati, marilah pertemuan pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi atau basmalah, apa yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Hadirin yang berbahagia, Amin. kita lanjutkan acara yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Galur. Untuk itu, kepada Bapak Sugeng Widadi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Sains, kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Satya Hadi SPD selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak Pandoyo SPD MPD selaku Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Galur. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sumarnoto selaku Ketua Komite SMP Negeri 1 Galur beserta pengurus komite. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa perwakilan dari siswa SMP Negeri 1 Galur. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Galur. Yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi selaku perwakilan dari siswa kelas 7 dan kelas 8 dari SMP Negeri 1 Galur. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang kita terima sampai saat ini, terutama nikmat umur panjang dan juga kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan di dalam acara review KTSP meskipun melalui virtual pada saat ini, dan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa bersama kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu
kami sampaikan yang pertama tentunya ucapan terima kasih atas kehadiran kesediaan dari Bapak Ibu tamu undangan khususnya kepada Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, kepada Bapak Pengawas Pembina, kepada Bapak Ibu Pengurus Komite, dan Bapak Ibu yang lain. Tentunya ini suatu kehormatan bagi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, namun demikian kami juga mohon maaf karena sarana kita bisa bertemu hanya bisa melalui kondisi virtual sampai saat ini. Tak lupa nanti atas nama sekolah kami juga memohonkan masukan juga saran arahan dari pemangku jabatan yang terkait dengan kegiatan ini dan semua pihak demi perbaikan KTSP di SMP Negeri 1 Galur untuk tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan review KTSP ini salah satu bagian dari tahapan dalam rangka penyusunan KTSP SMP Negeri 1 Galur untuk tahun pelajaran 2021-2022. Dan mohon maaf baru sekarang bisa kita laksanakan karena di minggu-minggu kemarin kita disibukkan dengan PPDB dan lain-lain, termasuk karena adanya kegiatan yang serba dibatasi dengan pemberlakuan PPKM pada saat ini. Namun demikian alhamdulillah meskipun hanya melalui virtual, insya Allah kegiatan ini nanti juga tidak akan mengurangi makna dari apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk KTSP SMP Negeri 1 Galur tahun ini memuat dua hal. Yang pertama adalah KTSP dalam kondisi normal, artinya kondisi seperti biasa tanpa pandemi COVID-19. Namun yang kedua, itu kami juga menyampaikan bahwa KTSP dalam masa pandemi COVID-19 dengan segala ketentuan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga tergantung situasinya nanti, andaikan nanti masih diberlakukannya darurat COVID-19, tentunya kita menggunakan muatan KTSP yang sifatnya khusus untuk masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bahwa KTSP kita juga mengakomodir bahwa kita memiliki siswa-siswa yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Tentunya ini juga harus terakomodir di dalam KTSP kita. Untuk lebih rinci dan mungkin nanti jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Nusroh Latifah SPD MPD selaku Waka Urusan Kurikulum. Sekali lagi khususnya kepada Bapak Ibu tamu undangan, nanti kita mohonkan untuk masukannya, saran kepada kami untuk perbaikan dari KTSP yang kita susun pada tahun ajaran 2021-2022 saat ini. Demi menyingkat waktu, tidak bijaksana kalau saya memperpanjang dan memperlebar, sehingga saya cukupkan sekian. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan, kekilafan, lebih-lebih kesalahan. Atas nama sekolah dan pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng Widadi yang telah memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu paparan review kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 1 Galur, yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nusroh Latifah MPD. Untuk itu kepada Ibu Nusroh kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satya Rahadi Kurniawan, Sarjana Pendidikan, selaku Kasih Kurikulum Dinas
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Bapak Pandoyo Magister Pendidikan selaku pengawas pembina dari SMP Negeri 1 Galur, Bapak DRS Haji Sumarnoto yang kami hormati selaku Ketua Komite beserta pengurus komite yang SMP Negeri 1 Galur, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua siswa SMP Negeri 1 Galur beserta anak-anakku yang berbahagia, Bapak Sugeng Widadi SPD MPDSI yang kami hormati selaku Kepala SMP Negeri 1 Galur, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Galur yang kami hormati pula. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di virtual room, ruang virtual, untuk mengadakan kegiatan review kurikulum, khususnya untuk KTSP SMP Negeri 1 Galur. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya akan share screen terlebih dahulu supaya apa yang saya sampaikan bisa ada pemandunya buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, please minta izin untuk share screen. Ini masih tidak diperbolehkan. Ini. Sambil menunggu pemberian izin dari host untuk share screen, sebagai awal dari kurikulum kita, kurikulum Negeri 1 Galur itu merupakan kurikulum yang kami kembangkan berdasarkan sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf, sudah bisa terlihat di layarnya? Sudah. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sini kurikulum yang kami kembangkan itu sudah berdasarkan template yang sudah diedarkan, sudah dirilis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Jadi template ada 7 bab yang harus ada, minimal yang harus ada, dan ini yang kami sampaikan untuk hari ini. Ini 7 dari mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Kami matur minimal ada 7 itu karena nanti ada lampiran-lampiran, ada daftar pustaka, daftar tabel yang untuk hari ini tidak kami tampilkan. Kemudian Bapak Ibu, kurikulum SMP 1 Galur. Halo Mbak. Biar agak jelas. Oke. Matan Pak. Lebih kelihatan? Siap. Oke, terima kasih. Kurikulum SMP 1 Galur ini kita sebut sebagai idealis realis ya. Idealis karena kita selalu berpijak pada dari pusat. Tetapi kita lakukan penyesuaian karena ada kondisi realitas di SMP 1 Galur. Ya, realitasnya pada tahun 2021 dan 2022 kita memiliki peserta di ABK. Jadi Bapak Ibu dari kelas 7 sampai kelas 9 kebetulan di sekolah kita itu di semua level, semua jenjang itu ada peserta didik ABK-nya. Kemudian penyesuaian yang kedua itu adalah kita
tetap masih berada pada masa pandemi. Nah, ini yang menjadi inovasi kita pada tahun pelajaran 2021-2022. Selain dua hal ini, kita juga mengacu pada hasil analisis SWOT. Hasil analisis SWOT yang kita lakukan, itu minimal ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Galur, itu lebih tinggi dari kelemahannya. Di situ yang kita lihat itu ada motivasi guru dan motivasi siswa, kemudian sarana prasarana, hubungan yang baik antar komponen, antar guru, kemudian kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan dengan orang tua, guru dengan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Itu hubungannya baik. Kemudian metode yang kita gunakan itu juga bervariatif. Itu yang menjadi kelebihan dari atau kekuatan dari sekolah kita. Kemudian dilihat dari peluangnya, di situ sarana prasarana merupakan peluang yang kita lihat, kita nilai yang paling tinggi meskipun belum mencapai nilai dalam kategori sangat tinggi. Karena itu ini tetap menjadi modal buat kita, tetapi tetap kita upayakan dengan cara bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk bisa memaksimalkan sarana prasarana yang kita miliki. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk dapat meningkatkan kekuatan, kemudian mengeliminir kelemahan kita dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Itu hasil minimal 3 kesimpulan dari hasil analisis SWOT, dan ini juga mendasari atau menjadi jiwa dari pengembangan kurikulum kita. Kemudian Bapak Ibu, model kurikulum terutama untuk pendidikan inklusinya, ya pendidikan untuk anak berkebutuhan khususnya, itu merupakan duplikasi kurikulum. Yang kita maksudkan duplikasi di sini adalah bahwa kurikulum itu KKM dan yang lain itu kita buat sama, ya, dengan siswa yang di luar berkebutuhan khusus. Tetapi untuk kedalaman materi, untuk tingkat kesulitannya itu tetap kita sesuaikan dengan peserta didik ABK. Kemudian yang kedua, untuk KD, KI, dan KD kita masih tetap berpegang pada kurikulum masa darurat yang dikeluarkan oleh Puslitbang Perbukuan. Kemudian Bapak Ibu, untuk bab 2 itu tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk visinya itu unggul dalam prestasi, mudah-mudahan ini tetap bisa kita pertahankan. Kemudian bertakwa, santun dalam berinteraksi, dan berkarakter budaya bangsa Indonesia. Kemudian visi ini kita terjemahkan dalam langkah-langkah yang merupakan visi sekolah menjadi titik berat dari misi sekolah, yaitu memfasilitasi, menumbuh kembangkan, dan meningkatkan pengalaman belajar peserta didik, terutama dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, dan literasi, untuk membiasakan anak membaca. Kemudian kita juga tetap menumbuh kembangkan lingkungan atau budaya berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian pengembangan karakter budaya bangsa serta peduli terhadap lingkungan. Ini yang menjadi misi sekolah kita. Kemudian untuk bab 3-nya muatan kurikulum. Ini nanti akan kita jabarkan satu-satu, mudah-mudahan lengkap. Yang pertama, muatan kurikulumnya itu adalah di struktur kurikulum. Bapak Ibu, seperti tadi sudah saya disampaikan bahwa dalam kurikulum SMP 1 Galur ini mengandung atau bermuatan 2, ya. Jadi ada bagian yang untuk kondisi normal, ada bagian untuk kondisi yang pandemi. Nah, untuk kurikulum yang struktur kurikulum yang ini, Bapak Ibu, yang
jumlah jam pelajaran per minggunya berjumlah 40, ini merupakan kurikulum atau struktur kurikulum dalam kondisi normal. Sedangkan kalau kita masih tetap ditetapkan sebagai masih berada dalam kondisi masa pandemi, itu struktur kurikulumnya adalah seperti ini Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Jumlah jam per minggunya sejumlah 30 jam pelajaran. Kemudian ini untuk pengurangannya dari 40 menjadi 30, itu pengurangannya kita sudah berdasarkan pada proporsional, secara proporsional, yaitu untuk semua mata pelajaran itu dikurangi satu jam pelajaran, kecuali untuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan prakarya. Untuk bahasa Jawa itu bahasa Jawa dan prakarya itu tidak dikurangi jumlah jamnya karena hanya 2. Di struktur kurikulum nasional itu 2, jadi tetap 2. Dan bahasa Indonesia itu dikuranginya lebih dari 1, yaitu 2. Jadi yang di struktur nasional itu 6, di struktur kita di yang kurikulum masa pandemi itu menjadi 4. Jadi jumlah seluruhnya itu 30. Kemudian itu yang masuk intrakurikuler Bapak Ibu. Kemudian kurikulum kita itu selain ada intrakurikuler, ada juga kokurikuler dan ekstrakurikulernya. Untuk kokurikuler itu pembelajaran remedial dan pengayaan ya, maaf Bapak Ibu ini pengayaannya belum tertuliskan di sini. Kemudian program-program untuk persiapan ASPD dan persiapan asesmen nasional. ASPD itu khusus untuk kelas 9, asesmen nasional itu kita canangkan atau kita programkan untuk anak-anak kita yang kelas 8. Program yang nomor 2 ini nanti kita terjemahkan dalam sukses ASPD SMP Negeri 1 Galur. Jadi ada beberapa program seperti tryout, pelajaran tambahan, dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ini ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib itu sebetulnya ada keagamaan, kemudian Pancasila, kemudian budaya kemataraman, dan kepramukaan. Namun, ya selama masa pandemi, yang masih bisa kita lakukan secara daring, itu adalah kegiatan kepramukaan dan keagamaan saja. Untuk yang 3 yang lainnya itu masih belum bisa kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu, untuk ekstrakurikuler pilihan, ini juga sebetulnya ekstrakurikuler pilihan di sekolah kita itu banyak Bapak Ibu, tetapi karena masa pandemi ini juga ekstrakurikuler pilihan itu hanya ekstrakurikuler yang bisa dilaksanakan secara online saja yang kita laksanakan, seperti pendampingan OSN, kemudian bahasa Inggris ya, ekstrakurikuler English Speaking Club, itu yang semua kegiatan yang masih bisa kita laksanakan secara online saja yang bisa berjalan. Kemudian untuk ketuntasan belajar Bapak Ibu, untuk ketuntasan belajar atau KKM, itu yang kita gunakan itu adalah sistem mono KKM atau KKM tunggal. Jadi di semua mata pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 8 itu kita mempunyai 1 KKM saja, yaitu di angka 78. Mohon maaf Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, angka ini sebetulnya sudah kita gunakan pada tahun kemarin. Dan tahun ini mohon maaf masih belum bisa naik. Ya, biasanya ini bisa naik, tetapi untuk tahun ini belum, mengingat kondisi masa pandemi yang masih belum bersahabat dengan kita. Ya. Jadi untuk KKM-nya masih 78. Nah, KKM 78 ini diambil dari mana? Itu semua Bapak Ibu guru dalam MGMP sekolahnya untuk mata pelajaran masing-masing itu membuat semacam analisis
untuk KKM-nya, ya, ketuntasan minimalnya. Nah, ternyata yang kita miliki atau yang hasil dari analisis itu, yang terendah adalah nilai 78, kemudian yang tertinggi 80. Kemudian berdasarkan rapat yang kita lakukan, kita ambil nilai yang terendahlah yang kita gunakan sebagai KKM SMP Negeri 1 Galur, dengan pertimbangan bahwa ketika yang kita ambil itu rata-ratanya, dikhawatirkan nanti ada beberapa mata pelajaran yang banyak yang tidak lulusnya, ya, tidak tuntasnya. Apalagi kalau yang digunakan adalah modusnya, ya. Karena kalau kita lihat lebih banyak yang KKM-nya 80 dibandingkan yang 78. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang sudah saya maturkan tadi, bahwa KKM peserta didik untuk ABK sama 78, hanya perlakuannya berbeda. Jadi nanti ada soal khusus untuk anak-anak kita yang ABK, baik untuk penilaian-penilaiannya maupun untuk kegiatan di pembelajarannya. Untuk ketuntasannya. Kemudian kriteria kenaikan kelas. Bapak Ibu, kriteria kenaikan kelas ini yang ideal, ya Bapak Ibu, yang kita miliki, yang kita gunakan apabila dalam kondisi normal, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, deskripsi sikap baik, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM atau belum tuntas untuk yang non-ABK, sedangkan untuk yang ABK tidak memiliki lebih dari 5 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Dengan ketentuan tadi Bapak Ibu, soalnya tidak sama, soal yang digunakan tidak sama dengan siswa non-ABK. Kemudian ketidakhadiran peserta didik bukan karena sakit atau izin pada semester 2 kurang dari 5%, sedangkan untuk siswa ABK tidak ada syarat ketidakhadiran. Jadi tidak kita perhatikan tentang ketidakhadirannya. Itu untuk kriteria kenaikan kelasnya. Kemudian di masa pandemi Bapak Ibu, ini berdasarkan surat edaran dari Mendikbud nomor 1 tahun 2021, itu yang terbaru yang kita miliki, jadi itu yang kita pedomani, bahwa kriteria kenaikan kelas untuk masa pandemi itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran di semester itu, kemudian deskripsi nilai baik, mengikuti penilaian akhir tahun, Penilaiannya bisa berupa portofolio, penugasan, tes daring maupun tes luring. Itu untuk kriteria kenaikannya. Kemudian, sedangkan untuk kriteria kelulusannya, ini di masa yang normal, Bapak Ibu, bahwa siswa peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal sama dengan KKM pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Kemudian lulus ujian sekolah. Untuk siswa ABK, syaratnya hanya mengikuti ujian sekolah saja, tidak ada syarat nilai. Kemudian memperoleh nilai sikap minimal baik. Kemudian Bapak Ibu, untuk kriteria kelulusan di masa pandemi, ini juga tetap kita mengacu pada surat edaran Menteri nomor 1 tahun 2021, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti ujian sekolah, ini juga dapat berupa portofolio, penugasan, ujian tulis, dan ujian dalam bentuk lainnya. Kemudian untuk nilai sikap tetap minimal baik. Itu untuk kriteria kelulusan di masa pandemi. Kemudian Bapak Ibu untuk beban belajar, ya. Di beban belajar ini juga tetap kita bagi menjadi 2. Dalam kondisi normal dan kondisi pandemi. Dalam kondisi normal, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 40 jam di struktur kurikulum yang itu sebetulnya hanya merupakan jam tatap mukanya, ya. Kemudian masih ada penugasan terstruktur dan penugasan mandiri untuk bisa mencapai
kompetensi yang diinginkan. Kemudian, tetapi pada kondisi pandemi kita hanya punya 30 jam per minggunya dan masing-masing jam pelajarannya adalah 40 menit. Jadi kalau pada kondisi normal itu anak-anak belajar sampai hampir pukul 2, sedangkan pada kondisi pandemi anak-anak belajar sampai pukul yang paling siang itu 12.25. Kemudian pada kondisi pandemi dilaksanakan secara daring, luring, tatap muka, minimal kombinasi ya, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa tercapai atau terlaksana. Kemudian beban belajar tambahan. Beban belajar tambahan baik pada kondisi normal maupun kondisi pandemi COVID-19 itu sama, yaitu untuk pelajaran bahasa Jawa. Ini karena ini merupakan pelajaran wajib untuk muatan lokal wajib di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 2 jam pelajaran masing-masing 40 menit. Kemudian Bapak Ibu, untuk kalender berikutnya bab 5 adalah kalender pendidikan. Ini sesuai dengan peraturan Kepala Dinas nomor 160 tahun 2021. Kemudian untuk pengembangan silabus dan RPP, ini sudah kita sesuaikan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan KIKD yang dipakai sesuai dengan surat edaran Puslitbang Perbukuan nomor 018 tahun 2020. Demikian Bapak Ibu untuk apa yang bisa saya sampaikan pada pemaparan kurikulum SMP 1 Galur ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat sudah bisa memberi gambaran secara komprehensif apa yang bisa dilakukan oleh sekolah kami mendasar pada kurikulum ini. Sangat diharapkan masukan untuk perbaikan dari kurikulum yang akan kita gunakan sebagai patokan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun 2021 dan 2022. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucap, kesalahan tingkah laku. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu sama. Mohon maaf. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Nusroh yang telah memberikan paparan kepada kita semuanya berkaitan dengan kurikulum SMP Negeri 1 Galur. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan yaitu acara yang keempat, yaitu tanggapan-tanggapan. Dalam tanggapan-tanggapan ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama itu nanti tanggapan dari komite sekolah, orang tua, dan siswa. Tanggapan yang kedua nanti dari pengawas pembina. Yang ketiga yaitu nanti dari kasih kurikulum dan penilaian Direktorat Kabupaten Kulon Progo. Adapun aturannya, nanti bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan, tolong menyebutkan nama ataupun identitasnya. Dengan harapan agar kita semuanya memahami atau tahu dari siapa yang memberikan tanggapan. Sebelumnya kami mohon maaf. Untuk menghemat waktu, untuk kegiatan tanggapan ini kami persilahkan kepada Komite SMP Negeri 1 Galur, kepada orang tua ataupun dari siswa. Saya ulang, kami mohon nanti menyebutkan namanya. Terima kasih. Waktu kami silakan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Monggo.
Monggo Bapak dan Ibu dari pengurus komite, dari Bapak Ibu orang tua perwakilan siswa ataupun bisa juga dari siswa. Belum ada Bapak dan Ibu? Mohon maaf Pak Supra, sedikit menyela. Ini dari saya, Pulis Jianti, Bapak Ibu undangan dan Bapak Ibu wali orang tua wali murid serta perwakilan murid. Mohon maaf untuk presensi sudah kami chat di link presensi sudah kami chatkan, mohon diisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pulis. Monggo Bapak dan Ibu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rianto, Pak, wali dari Dava Khairuddin kelas 7B. Terima kasih pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk mewakili salah satu dari perwakilan wali, orang tua wali, karena tidak semuanya ini jadi burung nggak ada. Komite sudah masuk belum ya? Kelihatannya kok ada masalah dengan koneksi nih. Saya disampaikan. Halo. Atau lihat saja Pak? Okay. Sudah masuk Pak, sudah lumayan jelas Pak sekarang. Oh iya. Langsung aja Pak mungkin terkait dengan KKM tadi proses pembelajarannya memang ada yang normal disampaikan dan juga ada yang karena masa pandemi di kondisi darurat. Nah ini yang tentunya kalau yang normal ya sudah kita ketahui, tapi yang darurat ini dengan memanfaatkan daring tentunya ada bermacam-macam kendala ya Pak. Jadi karena mungkin secara luring juga bisa lebih jelas, termasuk nanti ya permasalahan sinyal atau juga masalah kuota siswa. Ini kalau yang di sekolah dasar itu kan juga ada bantuan kuota, itu apakah nanti juga di SMP ini juga ada. Itu yang pertama. Kemudian karena juga ini ada siswa ABK ya tadi disampaikan. Ya, betul. Nah, tadi disampaikan ini tetap sama kelasnya atau perlakuannya atau seperti apa. Jadi karena ada kriteria berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan. Nah, ini perlakuannya juga seperti apa, tapi kita tidak merendahkan orang yang ABK ini tetap mempunyai kesempatan pendidikan yang sama ya Pak ya. Iya. Jadi itu saja Pak. Jadi kendala-kendala itu nanti bagaimana mengatasinya. Dan juga saya terima kasih karena saya juga alumni SMP Indonesia Pak. Iya, terima kasih. Alhamdulillah anak saya juga bisa masuk. Saya lulusan tahun 97 Pak. Jadi ini bisa
bisa silaturahim lagi dengan guru-guru saya, Bu Supartina, Bu Jayati Barokah, jadi yang masih yang saya disuruh lari saya dulu kalau nggak salah Bu Supartina ini. Salam takzim Mbak, kagem Bapak Ibu guru semuanya. Iya. Salam hormat. Ya teman Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Fitrianto. Monggo yang lain? Komite belum bisa masuk ya Mbak? Sudah. Oh, suaranya ada. Sudah Pak Martono, sudah Pak. Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Komite SMP 1 Brosot. Ini kami selaku komite itu dengan melihat prestasi Bapak Ibu guru ini cukup mengacungkan jempol karena dari tahun ke tahun, saya tahun keempat ini melihat ternyata dibandingkan dengan sekolah yang lain itu berbeda. Sehingga dalam kaitannya dengan proses pembelajaran dan juga masalah kriteria ketuntasan minimal ini juga cukup bagus. Jadi mungkin kalau KKM-nya itu kalah dengan swasta. Jadi nilainya minimal rata-rata 8,9. Ini jadi menunjukkan prestasi. Sepertinya dalam kaitannya dengan proses pembelajarannya dalam kurikulum tingkat satuan pelajaran itu juga cukup bagus. Dalam setiap guru ini ternyata mampu menyusun sendiri walaupun mungkin kerjasama dengan MGMP. Sehingga dalam kaitannya dengan kurikulum itu sendiri itu dipaparkan sebelum berjalan pembelajarannya. Maka dalam kaitannya dengan ini kami mohon itu kepada dinas, kalau mungkin pemerataannya guru itu dengan sistem pindah itu kelihatannya menyakitkan. Namun kalau dipindahkan dengan status kepala sekolah biasanya tidak keberatan. Ini sepertinya saya di SMA 2 Wates dulu ini kalau diratakan itu rata-rata Bapak Ibu guru itu sakit. Namun kalau dipindahkan dan mau jadi kepala sekolah, itu rata-rata menyebar ke tingkat SMA. Itu rata-rata kami lihat adalah seperti itu. Mungkin kami mohon kepada pengawas atau dinas untuk memberikan penghargaan pada Ibu Bapak guru yang berprestasi dalam penanganan proses pembelajaran. Ini kami mohon hadiahnya adalah seperti itu. Itu harapan kami. Dan itu cukup menyenangkan bagi Bapak Ibu guru yang mendapatkan prestasi itu. Kemudian dalam kaitannya dengan anak yang berkebutuhan khusus itu kami harapkan ya kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kasihan kalau itu di lantai 2, sebab mungkin yang berkebutuhan khusus itu mungkin fisik dan sebagainya. Namun kalau di tingkat lantai 1 itu kemungkinan itu wajar. Namun dalam kaitannya dengan itu mungkin kalau sekolah itu sudah mampu, ini kami mengharapkan adanya perubahan yaitu dari sistem kelas ke moving class. Itu lebih efektif, praktis. Jadi moving class itu yang
Yang pindah adalah siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu guru di kelas masing-masing dan lebih siap dalam menyampaikan materi. Ini yang kami alami juga di SMA 2 Wates itu, moving class itu lebih efektif dan keamanan kelas kalau masing-masing bidang studi itu sudah mampu dalam kaitannya dengan media pembelajarannya itu lebih aman. Sebab kalau nanti seperti komputer sudah ada di masing-masing kelas, itu kalau pengalaman yang kami alami yaitu dengan adanya anak-anak yang tangannya kreatif, sepertinya komputer di konsletke, itu kasus-kasus itu ada kalau itu sistem kelas. Namun kalau moving class itu keamanan dalam kelas itu lebih bagus. Saya kira itu saja usulan harapan kami untuk hadiah pada Bapak Ibu guru yang berprestasi dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran efektif yaitu dengan moving class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarnoto. Berikutnya dari siswa, barangkali ada. Ya kalau normal. Tidak ada. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi tanggapan untuk sesi yang pertama, yaitu dari komite sekolah, dari orang tua, juga dari siswa. Untuk itu, kami minta tanggapan dari sekolah, yaitu untuk pada kesempatan hari ini, saya mohon ke Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugeng Widadi, untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan ataupun dari harapan dari komite sekolah tadi. Untuk itu kami persilahkan Bapak Sugeng Widadi. Ya, yang kami hormati Bapak dan Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama dari Bapak Fitrianto, ya. Orang tua dari Mas Java. 7B. Termasuk ini juga alumnus. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tadi salamnya sudah diterima kepada ibu-ibu terutama yang senior sekali di SMP Negeri 1 Galur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk KKM tadi yang dipertanyakan, KKM itu tetap diperlakukan mono KKM tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nusroh Latifah. Yeah. Tetap KKM-nya dalam kondisi seperti normal, hanya pada kondisi pandemi itu pencapaiannya itu yang berbeda, Pak. Jadi prosesnya juga berbeda, kemudian cakupannya juga berbeda. Namun demikian untuk KKM tetap. Jadi seperti itu. Kemudian juga untuk anak-anak ABK, karena kita mengacu pada satu macam KKM, tadi 78, sehingga anak ABK pun itu juga diberlakukan hal yang sama. Namun demikian, apa yang kita laksanakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu pertama perlakuan umum, namun demikian di antara perlakuan umum itu tetap ada perhatian khusus bagi anak ABK. Saya contohkan misalnya dalam evaluasi. Nah, evaluasi itu bukan berarti kita itu diskriminasi, tetapi kita juga harus menyadari tentang kemampuan yang mereka miliki. Kebetulan ketiga-tiganya dari kelas 7 ada 1, kelas 8 ada 1, kelas 9 ada 1, ini semua dalam kategori slow learner. Artinya bukan ABK secara fisik. Sekaligus ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite, Bapak Dr. Andes Haji Sumarnoto. Kalau ABK di lantai 2 bagaimana, tidak masalah kebetulan Pak, sekali lagi karena ABK-nya ABK slow learner, bukan ABK yang secara fisik. Sehingga perlakuan yang tadi secara umum sama, tetap ada perhatian khusus, dan nanti di dalam evaluasi itu standarnya berbeda, Pak. Jadi KKM-nya sama, tapi standarnya berbeda.
Yang membedakan adalah karena dari kemampuannya, sehingga itu nanti perlakuannya juga khusus. Sebagai contoh, pada PAT kemarin, PAT itu penilaian akhir tahun, itu kan dilaksanakan bersama-sama, soalnya terstandar disusun oleh MGMP Kabupaten. Sehingga kalau anak ABK diikutkan, itu dipastikan, ya dari pengalaman dipastikan, hasilnya itu diantara rata-rata 2 atau 3. Jadi ini kan sangat memprihatinkan, sehingga mereka tidak kita ikutkan, tetapi kita berikan penilaian yang dari guru mata pelajarannya. Dengan demikian, guru mata pelajaran bisa membuat alat ukur, alat evaluasi yang diperuntukkan untuk anak-anak ABK tersebut. Ya memang disayangkan, tidak hanya sekolah ini sebenarnya, tidak memiliki guru khusus untuk ABK. Dan juga tidak ada guru pendamping ABK dari sekolah lain, misalnya dari SLB begitu. Ini tidak hanya dialami oleh SMP Negeri 1 Galur, karena SMP Negeri 1 Galur itu termasuk ABK-nya sedikit. Saya contohkan di SMP 2 Lendah, itu kelas 7 yang naik kelas 8, sekarang itu ada 12 Pak. Ada 12, kemudian yang kelas 8, yang kelas 7 sekarang juga ada, yang kelas 9 juga ada, sehingga di situ banyak sekali anak-anak ABK. Dan semua tampaknya tidak memiliki guru khusus. Jadi kami sebenarnya juga tidak punya kemampuan kompetensi untuk mengelola ABK yang sesungguhnya. Sehingga sekali lagi kita perlakukan sama, tetapi tetap ada perhatian khusus. Nah, khususnya untuk alat evaluasi tadi standarnya berbeda gitu. Kemudian yang selanjutnya tadi Pak Sumarnoto, terima kasih atas apresiasinya yang disampaikan kepada kami. Tentunya apa yang kita capai saat ini tidak lepas dari peran dukungan kerjasama dari semua pihak, termasuk dari komite sekolah, utamanya kepada orang tua, dan khususnya juga semangat dari Bapak Ibu guru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semangat dari anak-anak kita untuk tetap maju. Tentang apresiasi, saya kira nanti dari dinas bisa Pak Kasih Kurikulum atau Pak Pengawas yang menanggapi. Prinsipnya guru-guru kami juga berprestasi di tingkat kabupaten khususnya, karena sekarang ini lomba-lomba hanya terhenti di kabupaten. Jadi ada guru berprestasi, ada guru dalam lomba sains atau kompetisi di OGN itu ada, dan juga memperoleh apresiasi Pak. Dan kebetulan juga kami tidak ada guru yang dipindahkan karena sesuatu hal. Jadi perpindah-pindahan yang ada itu tetap wajar dalam orientasi Yonasi saat ini dan demi pemerataan percepatan pendidikan di Kulon Progo. Saya kira tanggapan saya demikian. Mungkin kalau masih ada kurang nanti bisa ditambah lagi. Terima kasih. Ya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sugeng Widadi yang telah memberikan tanggapan untuk yang pertama. Bapak dan Ibu yang hormati, kita lanjutkan yang kedua, tanggapan dari pengawas pembina SMP Negeri 1 Galur. Untuk itu kepada Bapak Handoyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Apa neng ora? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Galur yang saya hormati, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua Komite Bapak Sumartono, yang saya hormati, kemudian juga Bapak Ibu guru yang hadir di forum ini, termasuk juga tenaga kependidikan yang lain yang saya hormati. Dan yang berbahagia, anak-anak saya tadi juga hadir di forum ini.
siswa kelas 7, dan tidak lupa juga tadi ada kehadiran orang tua. Yang saya hormati Pak Kasih Kurikulum juga hadir, terima kasih yang saya hormati. Ini yang muliakan, dari paparan kurikulum yang sudah disampaikan oleh Ibu Nusroh Latifah tadi, alhamdulillah saya sudah bisa menangkap secara keseluruhan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Galur. Yang pertama, kami ucapkan apresiasi dan selamat dulu kepada SMP 1 Galur yang selama ini bisa mempertahankan prestasi sekolahnya sebagai sekolah unggul di Kabupaten Kulon Progo. Kita apresiasi. Artinya prestasi yang dihasilkan pada lulusannya dari hasil SPD kemarin, saya sudah diskusi dengan antara sekolah Kulon Progo ini rata-ratanya menghasilkan rata-rata yang paling baik di antara sekolah yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ya, itu adalah kerja keras dari Bapak Ibu guru. Upaya-upaya yang sudah dilakukan tadi bagian dari menyiapkan siswa-siswanya di dalam kegiatan SPD. Sekolah sudah berusaha tadi, upaya yang dilakukan misalnya pembinaan pada siswa-siswa yang belum bisa dilakukan mungkin untuk sekolah yang lain. Ini alhamdulillah itu bagian dari inovasi yang sudah dikembangkan oleh sekolah. Mungkin juga ada motivasi di sekolah kabupaten lain sudah sangat gencar untuk melaksanakan pembinaan secara khusus untuk siswa-siswanya mengikuti SPD, ya akhirnya tergerak bersama-sama bersama guru-guru untuk apa istilahnya mengembangkan dan juga melayani anak-anaknya berprestasi. Selamat ya. Terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua, Terima kasih. dengan prestasi itu tentunya sekolah ini merupakan model ya, model dari sekolah yang lain. Jangan lupa ini lengah bahwa prestasi itu juga berkat usaha keras dan kerjasama. Nah, karena sudah menjadi model, tentunya menjadi kewajiban oleh Bapak Ibu guru yang dikomandani oleh Pak Sugeng tadi, mempertahankan prestasi itu juga tidak mudah. Tentunya perlu dukungan yang lebih intensif kerjasama dari semua pihak. Nah, termasuk juga dukungan orang tua, wali murid, ya, komite, dan juga stakeholder yang lain ini karena sudah menjadi model ya. Katakanlah kalau di Kulon Progo itu sekolahnya mana? Kalau nggak SMP 1 Galur ya SMP 1 Wates itu sudah paling itu yang menjadi rujukannya. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang ketiga berkaitan dengan kualitas gurunya. Alhamdulillah, saya juga yakin, saya lihat potensi guru-gurunya untuk pengembangan kegiatan pembelajarannya sudah lumayan bagus. Kami sampaikan baik pemanfaatan media, kemudian peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutannya, PKB-nya sudah berjalan untuk meningkatkan pendidikan jenjang lebih tinggi juga sudah banyak dilakukan. Nah, ini juga bagian prestasi yang perlu kami sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Kasih dan komite. Nah, dengan demikian secara secara penghargaan dari guru-guru tentunya bisa ada kesempatan-kesempatan yang dari dinas untuk
diminta pada guru-guru misalnya mengikuti seleksi untuk pemilihan guru berprestasi, silahkan itu dikirimkan. Ya, kadangkala memang kemarin kok mencari guru yang diikut sertakan dalam Gurpres itu juga harus diminta untuk ikut ya. Kadangkala harus dipaksa sedikit, harus ikut. Nah, ini termasuk juga kepala sekolahnya. Ini juga bagian untuk memberikan penghargaan dari dinas terhadap prestasi guru. Nah, kalau ya, walaupun itu harus dipaksa kadangkala. Sebenarnya kalau yang bagus tidak harus dipaksa karena untuk meningkatkan kompetensi bagaimana posisinya. Baik, itu penghargaannya. Kemudian juga nanti bisa diikut sertakan, misalnya ada kesempatan untuk kepala sekolah ataupun pengawas sekolah, ini bisa diajukan. Karena memang itu forum yang resmi yang bisa memberikan jalur kepada guru ataupun tenaga untuk meningkatkan karirnya itu dengan mengajukan usulan pada suatu saat ya. Sepertinya SMP 1 Galur memang belum banyak yang diusulkan untuk menjadi calon kepala sekolah sehingga sepertinya yang angkatan ini belum ada. Nah, mungkin karena tidak mau. Nah, harapannya besok nih, besok harus mau kalau ada kesempatan itu. Kita lihat ini yang dari satu kok tidak ada. Nah, maka ini bagian penghargaan dari dinas kalau memang itu layak dan guru-guru kompeten ya silahkan nanti untuk mengikuti seleksi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Nah, itu loh yang bisa diberikan. Adapun penghargaan dari sekolah tentunya bisalah. Minimal Pak Kepala Sekolah sudah mengucapkan terima kasih setiap hari Senin ya, ataupun setiap saat. Ya. Karena memang tidak ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk memberikan penghargaan melalui anggaran resmi pemerintah, BOS ataupun sebagainya. Nah, tentunya nanti ya penghargaannya misalnya memberikan kesempatan tadi kepada para guru-guru yang berprestasi dan juga tadi guru-guru yang memang ada keinginan untuk meningkatkan karirnya. Baik, itu selamat ya, ucapan selamat yang harus kami sampaikan, apresiasi kepada Galur 1 ini yang baik ya. Ini saya minta nanti reviewnya lewat daring aja. Oke, ternyata juga bisa jalan, bisa terlaksana, alhamdulillah. Dan mohon izin karena saya juga masih di rumah, isoman izin untuk kondisi saat ini. Yang kedua atau yang ketiga ya, pokoknya lanjut saja. Berkaitan dengan ya misi sekolah tadi luar biasa. 3 hal yang dikembangkan oleh sekolah adalah untuk meningkatkan ketakwaannya dari bidang religius, kemudian pengetahuan ya, dan satu lagi 3 hal. Kemudian yang kedua meningkatkan prestasi akademik, non akademik, dan yang ketiga adalah cinta lingkungan. Nah, ini juga misi yang baik. Namun saya lihat di analisis SWOT ya, analisis SWOT, mohon nanti yang peluang, kalau kekuatan jelas itu, kekuatan kelemahan itu adalah bagian dari internal. Jadi lebih digali dari internal sekolah itu. Jadi strong ya, kekuatan dan kelemahannya. Adapun peluang ancaman itu bisa diambil dari yang bersifat eksternal. Nah, contohnya tadi saya lihat misalnya komunikasi. Nah, komunikasi antar guru, antar komponen itu kan masih di internal, nanti bisa dimasukkan di dalam kekuatan. Nah, sedangkan peluang yang bisa diambil tadi misalnya nih peran
apa ya, peran dari orang tua, komite ini yang sangat besar dukungannya kepada sekolah, itu kan peluang. Ya, orang tua, komite sekolah, kemudian dunia usaha, ataupun juga praktisi pendidikan di daerah ini yang mendukung sekolah, ini kan peluang. Kemudian apalagi yang strategis di situ, wilayah ya, yang bisa dia ambil manfaatan ya untuk kepentingan sekolah, ini peluang. Nah, tidak mengecualikan ancamannya. Jadi kalau ancaman itu juga eksternal, karena mungkin kalau satu berdekatan dengan apa, pasar, berdekatan dengan keramaian, nah ini juga ancaman yang mungkin ya. Nah, syukur atau bisa menjadi peluang yang baik, karena dari ancaman itu dieliminasi ya, ataupun diperkecil sehingga menjadi peluang. Baik itu. Terus yang ketiga, apresiasi. Tadi sekolah juga sudah memfasilitasi kepada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Memang dilematis bahwa kan pendidikan saat ini kan tidak boleh diskriminasi. Artinya semua siswa diberi kesempatan untuk ikut menikmati sekolah di wilayahnya, apalagi ini zonasi ya. Walaupun bagaimanapun ya harus disiapkan, tidak boleh. Nah, memang menjadi permasalahan tadi yang muncul adalah bagaimana bisa mengimbangi dengan siswa-siswa yang reguler. Nah, tentunya memang betul sekolah sudah menerapkan aturan yang berbeda dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena yang berkebutuhan khusus memang harus dilayani juga, kemudian tentunya target-target kurikulumnya juga berbeda. Nah, hanya tadi kalau misalnya kehadiran tidak diperhatikan, nah nanti walaupun tidak ada ketentuannya, tetap ada upaya sekolah untuk kehadiran siswa ABK itu juga menjadi perhatian. Bukan berarti tidak pernah hadir ataupun hanya hadir beberapa kali kalau tadi tidak ada ketentuannya, tidak diperhatikan. Walaupun tidak ada ketentuan, tapi tetap ada semacam pengarahan kepada peserta ABK untuk ikut hadir di sekolah di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hanya mungkin tidak perlu dipersentase kehadirannya tadi 5% atau berapa. Silahkan, tapi yang lain monggo bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa ABK tersebut. Dan tentunya ini juga tidak mudah Bapak Ibu, melayani anak-anak ABK itu guru perlu tambah pengetahuan. Maka yang menjalin komunikasi kerjasama dengan guru pendamping sekolah luar biasa terdekat. Nah, ini karena memang harus dilayani anak-anak itu. Untuk anak-anak yang slow ya, yang sindrom misalnya harus susah, maka memang perlu pengetahuan. Misalnya ada yang tuna netra dan sebagainya, nah semuanya harus layani. Maka yang perlu ditekankan adalah menjalin komunikasi dan kerjasama kepada guru pembimbing di sekolah luar biasa terdekat untuk meningkatkan kemampuan dan juga melayani siswa. Kemudian tadi berkaitan dengan ini kegiatan ekstra dan kurikuler menjadi kendala saat ini dengan kegiatan ekstra kurikuler ini juga tidak bisa terlaksana dengan baik ya di sekolah manapun. Ini ekstra menjadi kendala sehingga memang pemanfaatan anggaran ekstra itu seringkali juga agak kurang optimal. Dan
perlu diketahui bahwa untuk honor ekstra kepada guru PNS itu juga ada catatan untuk pemeriksaan itu saat kemarin itu tidak diperbolehkan. Nah, ini juga menjadi permasalahan, padahal guru-guru itu punya potensi untuk di situ. Monggo nanti juga dicermati, misalnya harus menggunakan ASN yang ada di sekolah itu untuk mendampingi di dalam kegiatan ekstrakurikuler, supaya dalam alokasi anggarannya ya tidak mengatasnamakan sebagai ASN di sekolah itu. Jadi sifatnya kalau ekstra sudah menjadi satu kesatuan dengan tugas sebagai ASN di sekolah. Kemarin soalnya ada sekolah yang harus mengembalikan 8 juta karena kegiatan itu untuk honor bagi guru, padahal itu sudah terlanjur di. Nah, mungkin dari sisi akuntan pemeriksaan. Baik, kemudian saya lihat di kegiatan yang terakhir nanti bisa menjadi diskusi lagi. Untuk KKM alhamdulillah sudah 78 tadi prosedurnya sudah bagus dilakukan. Dengan melihat tadi yang terendah, ternyata terendahannya saja sudah 78, tapi sudah bagus. Apalagi kalau ambil yang rata-rata atau yang tertinggi ya lebih bagus lagi nih. Ya, termasuk saya lihat cukup tinggi Pak, ya, cukup bagus ya. Monggo itu bisa diukur, nanti bisa ditingkatkan, tapi jangan sampai malah berkurang untuk KKM-nya. Terus yang saya lihat berikutnya adalah kegiatan ini, pembelajarannya. Nah, nih dalam sistem pembelajaran. Mohon maaf bahwa selama kurun waktu masa pandemi, kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dilihat bahwa belum begitu optimal memberikan layanan pada siswa. Ya, artinya sebagian besar guru masih memanfaatkan sarana yang fasilitas yang lebih sederhana, misalnya masih terbatas pada WA, dan kadangkala WA pun juga belum banyak yang familiar. Nah, maka tadi sesuai dengan kurikulum bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh untuk tahun ini diharapkan lebih ditingkatkan, khususnya pada pemanfaatan ini learning management sistemnya. Ya, saya mengharapkan SMP 1 Galur bisa menjadi pionir untuk meningkatkan LMS menjadi bagian pembelajaran jarak jauh bagi siswa. Nah, Nah, jadi sistem pengelolaan pembelajaran yang tadi sifatnya memanfaatkan aplikasi. Harapannya kan setelah dibuat dalam modul, kemudian capaian-capaian yang harus dicapai melalui aplikasi, ini akan lebih target-target keberhasilannya akan lebih terukur kalau misalnya memanfaatkan LMS. Nah, silakan apakah nanti Ibu dalam LMS sudah, insya Allah nih Pak Bunusroh dan kawan-kawan tulis dan sebagainya itu sudah sangat pakar untuk membuat LMS ya. Nah, insya Allah nanti bisa, tidak harus mendatangkan ya. Jika harus mendatangkan, nanti bisa belajar bersama, membuat modul, dan dituangkan di dalam LMS. Nah, ini biar menjadi, ini model juga ya. Nah, model pemanfaatan LMS, entah itu pakai yang mana, sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan. Karena di situ akan ada kegiatan meeting, ada kegiatan mengerjakan soal, ada
capaian-capaian yang harus disiapkan ataupun dikerjakan oleh siswa. Mungkin nanti bisa LMS-nya ya, bisa dikembangkan oleh sekolah ini. Demikian dulu, mohon maaf ini agak panjang, karena ini di rumah jadi kan sudah disiapkan agak menyita waktu, mohon maaf banyak kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandoyo yang telah memberikan kepada kita SMP Negeri 1 Galur bisa yang pertama berupa ujian, berupa saran, dan yang terakhir tadi berupa harapan. Untuk itu, untuk menanggapi pada sesi ini, kami minta kepada Ibu Nusroh untuk memberikan tanggapannya. Nanti jika masih kurang, saya minta kepada Bapak Sugeng tadi. Untuk itu kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu berdua. Monggo. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau saya lihat tadi, pujian-pujian ya Bapak Ibu, terima kasih atas apresiasinya. Mungkin itu bisa menjadi semangat buat kita, tetapi mudah-mudahan tidak menjadi melemahkan semangat kita. Kita tidak menjadi, oh kita sudah berada, sudah dipuji seperti ini, jadi sudah cukup, tidak. Tapi mudah-mudahan itu menjadi semangat buat kita untuk semakin berkembang. Kemudian kalau yang untuk anak siswa tadi itu kita jadikan untuk bahan diskusi nanti. Sebetulnya kita juga sudah membuat dalam daftar-daftar tabel-tabel ya, tetapi terlalu banyak kalau kita sampaikan di sini. Kemudian untuk pendampingan yang tadi Pak Pandoyo ngendikake untuk kurikuler tidak bisa dilaksanakan, itu alhamdulillah di sekolah kita sudah bisa dilaksanakan. Jadi ini mungkin merupakan salah satu inovasi dari sekolah kita yang sebentar. Nah, ini baik dari pembelajaran remedi, kemudian kegiatan bahkan untuk les pun bisa kita laksanakan dengan sistem seperti flip classroom. Jadi di sekolah kita sudah sebelumnya anak-anak sudah kita beri soal dulu, anak-anak mengerjakan soal, kemudian pada saat kegiatan pembelajarannya itu nanti kita cross check dari apa yang sudah dipahami anak. Itu yang kita lakukan selama ini untuk persiapan kegiatan ASPD. Kemudian untuk pengembangan LMS seperti yang tadi diharapkan dari Pak Pandoyo, bahwa kita memang selama ini masih belajar Pak, masih belajar mungkin dari nol ya, dari awalnya kita menggunakan WA, kemudian kita merayap, berangkang mungkin ya, kemudian kita belajar menggunakan Google Drive, yang di situ ada Google Classroom, kemudian ada Google Meet-nya. Itu kita sekarang masih belajar, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa mengembangkan satu sistem yang bisa kita pakai untuk bersama-sama di sekolah kita. Tapi ini masih dalam tahap belajar untuk mengembangkannya. Kemudian di pembelajaran di situ memang pada bagian sistem pembelajaran pada kondisi pandemi itu diamanatkan oleh kurikulum kita bahwa kegiatan itu tetap ada kegiatan tatap muka. Tetapi karena masih masa pandemi ini tatap muka itu tetap dilakukan secara daring. Jadi kita sedikit memaksa kepada Bapak Ibu guru, mungkin minimal 1 bulan 1 kali itu kita menggunakan Google Meet. Bahkan ada banyak di antara kami Bapak Ibu guru di sini yang
hampir setiap pertemuan itu menggunakan Google Meet, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas atau pembahasan tugas-tugas. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk apa yang disampaikan oleh Pak Pandoyo. Mungkin Pak Sugeng bisa menambah. Ampun, cekap. Okay. Mungkin itu Pak Pandoyo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap ditunggu pendampingannya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nusroh yang telah menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pandoyo. Bapak dan Ibu yang hormati, kita lanjutkan tanggapan yang ketiga nih gongnya, yaitu tanggapan dari kasih kurikulum dan penilaian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu kepada Bapak Satya Rahadi Kurniawan SPD kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Galur. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Galur. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Galur. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMP Negeri 1 Galur, dan juga siswa-siswi perwakilan dan orang tua yang kami hormati pula. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami terkait dengan review KTSP dari SMP Negeri 1 Galur ini. Tentunya tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Nusroh, dan juga tadi banyak tanggapan-tanggapan yang sangat apresiasi, ada juga tanggapan yang sangat positif. Selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami menyampaikan apresiasi, memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Galur, yang dimana pada 1 tahun ajaran kemarin, dalam kondisi yang kita tahu ketahui bersama, dalam kondisi pandemi, alhamdulillah bisa menyelesaikan tahun ajaran dengan sukses, mengantarkan peserta didik, siswa-siswinya lulus 100% dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tentu ini merupakan sebuah kerja keras dari keluarga besar SMP Negeri 1 Galur. Kemudian kami ucapkan selamat juga kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Galur, di mana untuk tahun ajaran baru ini telah memasuki tahun ajaran baru, sudah melaksanakan kegiatan PLS. Dan sebelumnya saya kira kemarin terkait dengan PPDB SMP Negeri 1 Galur ini memang saya kira sudah sejak lama di mata masyarakat Kulon Progo maupun di sekitarnya itu merupakan salah satu SMP yang favorit, yang tentu saja untuk masuk di SMP 1 Galur ini butuh perjuangan. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Galur pada tahun ajaran 2001-2002 ini. Mudah-mudahan ke depan tentu saja ini menjadi semangat, menjadi motivasi untuk lebih baik lagi untuk mencapai kesuksesan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya, terkait dengan review dari KTSP tadi sudah banyak dibahas. Ingin saya tambahkan sedikit terkait dengan, saya tertarik ketika tadi banyak menyinggung terkait dengan inklusivitas ataupun pembelajaran yang inklusif. Di sini mungkin perlu, ini menjadi tantangan untuk SMP Negeri Galur. Bisa juga itu dimasukkan dalam suatu visi ataupun juga menjadi salah satu misi bagaimana kita akan
pembelajaran dengan kondisi atau kelas yang inklusif. Dan ingin kami sampaikan terkait dengan inklusivitas ini. Di sini saya melihat inklusivitas tidak hanya terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, dalam suatu kelas memang terkait dengan ABK salah satunya. Dalam konteks yang lebih luas, inklusivitas ini tentu saja merupakan suatu pembelajaran di mana di situ munculnya kesetaraan tanpa adanya diskriminasi, memiliki kesamaan, memiliki saling empati. Dalam hal apa? Dalam hal yang terkait dengan keberagaman, kemajemukan, latar belakang siswa, keunikan siswa. Jadi saya di sini mengharapkan nantinya sampai Negeri 1 Galuh ini benar-benar menjadi sekolah yang inklusif, sekolah yang majemuk, yang pluralitas, sehingga terkait dengan semua kondisi siswa diterima dengan terbuka, diterima dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Dan ini tentu saja merupakan salah satu suatu kerja yang akan menjadi ladang ibadah, ladang amal bagi Bapak Ibu guru semuanya. Inklusivitas ini tentu saja Bapak Ibu sangat kita butuhkan pada saat ini. Jadi kita ketahui bersama, kadang kita itu merasa sedikit kaget kalau ada perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Yang ini perlu kita tumbuhkan kepada siswa, kepada anak didik. Salah satunya dalam kelas yang inklusif ini adalah terbiasa dengan adanya perbedaan. Mulai dari perbedaan baik dari fisik, perbedaan suku, perbedaan agama, dan sebagainya. Ini tentu saja namanya keragaman. Indonesia tentu saja negara yang sangat beragam. Nah, inklusivitas ini tentu sangat dibutuhkan. Tidak hanya pada dalam inklusif yang sempit, yaitu pada disabilitas. Tentu itu juga sangat penting. Dengan adanya inklusivitas ini, kita juga akan mengajarkan nanti menumbuhkan simpati. Simpati anak-anak peserta didik yang lain. Bersimpati kepada temannya yang memiliki disabilitas. Dari simpati tentu saja nanti akan tumbuh menjadi empati. Nah, dengan empati ini tentunya diharapkan adanya rasa kesatuan, rasa keberagaman, dan rasa saling memiliki. Nah, ini tentu sangat bagus untuk menjadi sebuah lingkungan di dalam satuan pendidikan. Dan kami mengharapkan, kami mendukung sampai Negeri 1 Galuh ini menjadi sekolah yang semakin inklusif, terbuka bagi semua saja, baik dari latar belakang. Ini harapan kami yang pertama. Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan tadi disinggung dengan asesmen baik ASPD maupun asesmen nasional. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, asesmen nasional berbantuan komputer ini akan dilaksanakan untuk siswa yang berada di tengah jenjang. Dalam hal ini adalah siswa kelas 8. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan, sudah menerbitkan daftar nominasi sementara. Nah, tentu saja, monggo kebijakan ini kita dukung, kita tentuin bersama-sama untuk kesuksesan jalannya asesmen nasional berbantuan komputer. Sama-sama menggunakan asesmen, tetapi antara ASPD dan asesmen nasional berbantuan komputer itu sejatinya sungguh sangat berbeda. ASPD merupakan kebijakan lokal, iya, hanya ada di DIY. Yang kedua, ASPD masih menggunakan pendekatan mata pelajaran. Ada 4 mata pelajaran dalam ASPD untuk jenjang SMP. Dan outputnya, hasilnya itu ASPD masih sebagai evaluasi yang bersifat individu kepada peserta didik. Bedanya dengan ASN yang tentu sudah sangat sering kita dengar dengan ANBK maksud saya, ini sebenarnya sudah sangat berbeda Bapak Ibu.
Asesmen nasional tentu saja yang pertama bukan sebagai pengganti ujian nasional, bukan pengganti UNBK. Lalu hanya berbeda antara huruf A dan huruf U, ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sangat berbeda. Asesmen nasional ini ada istilahnya merupakan adopsi dari program yang sudah dilaksanakan di berbagai negara, yang disengkuyung oleh berbagai negara melalui UNICEF yang bernama PISA. PISA itu adalah Program Internasional for Student Assessment. Jadi mengasesmen di sini adalah lebih untuk memetakan mutu di satuan pendidikan. Tidak hanya bersifat individual peserta didik, tetapi di lingkungan satuan pendidikan itu. ANBK ada 3 macam, AKM, asesmen kompetensi minimal, yang akan diikuti oleh siswa kelas 8. Pada tahun pertama ini tentu saja belum bisa diikuti oleh seluruh siswa kelas 8 di satuan pendidikan tersebut. Jadi nanti hanya diacak, dipilih secara aplikasi oleh kementerian. Kemudian AKM ini tentu ada 2 macam. Yang pertama terkait dengan literasi, numerasi, berkaitan dengan angka. Yang kedua terkait dengan pengetahuan secara umum dan secara global. Ini untuk AKM. Yang kedua Bapak Ibu, asesmen nasional, yaitu selain AKM tadi, yang kedua adalah survei karakter. Nah, ini tentu juga akan diikuti oleh peserta didik. Survei karakter ini tentu saja sangat selaras dengan tujuan dari Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan pencapaian penguatan pendidikan karakter. Dan yang tentu yang setiap tahun ataupun setiap hari Bapak Ibu sudah terapkan mengenai penguatan pendidikan karakter ini. Nah, tentu saja akan dilihat melalui survei karakter tadi, dan juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah, itu juga akan mengikuti asesmen nasional, yaitu berupa survei lingkungan belajar. Jadi ada 3. Nah, tentu saja yang diikuti oleh Bapak Ibu guru nanti agak berbeda dengan yang diikuti oleh siswa. Nah, kalau siswa tentu di ruangan yang tersendiri atau di ruang dengan menggunakan laptop atau komputer. Untuk yang Bapak Ibu guru atau kepala sekolah bisa menggunakan handphone. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Terkait dengan hasil outputnya itu tadi, itu nanti juga tidak menjadi deadline, tidak menjadi dasar kelulusan, tetapi akan menjadi dasar untuk bagaimana sekolah bisa menentukan ataupun juga bisa mencari terkait skala-skala prioritas apa saja yang nanti akan kemudian dipilih oleh sekolah dalam perencanaannya, dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan atau yang dibutuhkan menjadi skala prioritas bagi satuan pendidikan. Nah, itu sekilas terkait dengan asesmen nasional tadi. Tentu saja ini harapan kami nanti SMP Negeri 1 Galur dengan semua seluruh SDM-nya bisa kemudian mempersiapkan, juga dapat menyiapkan siswa nanti untuk mengikuti asesmen nasional dan juga dapat melaksanakannya dengan sukses. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kurikulum pada kondisi khusus. Saya sangat mengapresiasi bahwa SMP 1 Galur sudah menyiapkan semacam 2 dokumen atau 1 dokumen. Yang pertama dokumen yang terkait dengan kurikulum pada kondisi normal atau KPSB atau kurikulum 2013 yang dalam kondisi normal, dan yang kedua adalah kurikulum pada kondisi khusus. Tentu saja ini dibutuhkan adanya adaptasi ataupun yang bersifat adaptif. Karena kita ketahui kita masih berada pada kondisi pandemi ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi tetap saja kita selalu berharap kondisi pandemi ini segera berakhir. Nah, tentu sekolah sudah mempersiapkan tadi dokumen-dokumennya,
Nah, yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana terkait dengan pembelajarannya. Di sini jelas dalam kondisi apapun, konteks pembelajaran, prinsip yang utama adalah pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi dengan adanya pandemi ini, tentu saja ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Yang tadinya mungkin tadi sudah disampaikan belum pernah atau jarang menggunakan yang namanya akun Google. Nah, sekarang sudah berkenalan, sudah beradaptasi, sudah memanfaatkan. Sangat banyak sekali tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sroh terkait dengan akun Google ini. Dan Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan ini sudah menyediakan akun Google yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menyinggung, edaran sudah kita sampaikan. Namanya adalah akun belajar atau belajar ID. Akun belajar ini sama seperti akun Google lainnya, Bapak Ibu. Tetapi yang khusus untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk satuan pendidikan bahwa ini sudah diberikan username dan password oleh Kementerian Pendidikan. Jadi nanti kalau yang sudah diaktifkan, monggo bisa dimanfaatkan, ada bedanya dalam terkait dengan akun Google-nya ini. Kemudian kalau belum diaktifkan, monggo bisa diaktifkan, Bapak Ibu bisa nanti meminta tolong bantuan operator sekolah untuk mendownload atau mengunduh username dan password akun belajar untuk seluruh Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah di SMP Negeri 1 Galuh ini. Bisa diunduh di pd.data.kemdikbud.go.id. Di situ nanti sudah ada username password untuk pendidik, username dan password untuk peserta didik, dan juga username password untuk kepala sekolah dan operator sekolah. Jadi monggo dimanfaatkan hal semacam ini. Manfaatnya sangat banyak. Jadi terkait dengan Google Meet-nya tidak ada limit waktu ketika berinteraksi dengan peserta didik ataupun dengan Bapak Ibu guru, berdiskusi lebih panjang dan sebagainya. Dan sangat banyak manfaatnya, akses terkait dengan portal-portal pembelajaran, belajar ID, guru berbagi dan sebagainya. Nah, tentu ini akan menjadi nutrisi ataupun asupan bagi Bapak Ibu pendidik di dalam masa pandemi ini. Dalam apa? Ya, dalam mengelola pembelajaran jarak jauh ini. Banyak kendala, banyak hambatan tentunya. Tetapi sekarang ini saya kira dalam 1 tahun kemarin PJJ sudah dilaksanakan. Nah, harapannya tentu di tahun yang sekarang ini, tahun ajaran baru ini, PJJ bukan menjadi suatu hal yang asing, tetapi sudah semakin akrab dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga dengan aplikasi lainnya. Itu yang kemudian terkait dengan dengan pembelajaran. Yang terakhir Bapak Ibu, tadi bisa sampaikan beberapa prestasi-prestasi dari Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Galuh ini. Tentunya ini suatu hal yang luar biasa. Dan kami juga, saya pribadi ikut bangga dengan capaian-capaian yang sudah dihasilkan oleh SMP Negeri 1 Galuh ini. Ada banyak jalan Bapak Ibu terkait dengan intinya bagaimana kompetensi dan juga bagaimana prestasi itu kemudian bisa terus dipupuk. Tidak boleh kemudian tidak hanya berada di zona nyaman dan seterusnya. Nah, sekarang ini seperti kita sudah ketahui, ada beberapa dari Kementerian Pendidikan seperti guru penggerak salah satunya. Ini sudah, saya kira di SMP 1 Galuh mudah-mudahan sudah ada yang mengikuti sebagai guru penggerak di kabupaten ini. Dan kalau misalkan belum ada, monggo nanti bisa kemudian nanti ikut serta. Guru penggerak ini tentunya akan memberikan kredit khusus bagi guru, karena ini menyiapkan pendidik sebagai trainer tentunya, trainer bagi guru yang lain, juga menyiapkan sebagai kepala sekolah, kemudian sebagai
pengawas maupun widya iswata. Jadi mungkin syarat ke depan untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas ini juga syaratnya adalah sebagai guru penggerak di kabupaten. Ini suatu tantangan, tetapi juga menjadi suatu reward bagi Bapak Ibu pendidik. Tentunya apabila kemudian ini bisa diambil, diraih. Saya kira akan sangat mengasihkan Bapak Ibu nanti bisa bertemu dengan berbagai guru dari kota atau kabupaten luar dan sebagainya, ataupun juga di Kulon Progo sendiri, bisa kemudian brainstorming dan sebagainya dengan berbagai kegiatan. Ini akan memperkaya diri dan meningkatkan kapasitas tentunya terkait dengan kompetensi Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Intinya kami sangat mengapresiasi review yang sudah dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di SMP 1 Galuh ini. Harapannya ke depannya SMP 1 Galuh ini dengan dokumen kurikulum yang sudah dibuat, sudah disediakan, dan nanti dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas menjadi pedoman, panduan dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan satu tahun ajaran ke depan. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan terima kasih kepada Bapak Satya Radhi Kurniawan atau lebih kerennya dipanggil Bapak Aan Setia, yang telah memberikan tanggapan kaitannya dengan kurikulum SMP Negeri 1 Galuh. Untuk menanggapinya, kami minta dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugeng, untuk memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bapak Aan Setia tadi. Untuk itu kepada Bapak Sugeng kami silakan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk yang kedua kali kami menyampaikan. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas segala apresiasi yang diberikan kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Galuh, dan tentunya kami menjadi lebih berbangga, dan insya Allah kebanggaan ini nanti akan bisa memotivasi kami untuk lebih maju lagi. Sudah banyak sekali apa yang diberikan kepada kami, khususnya dari tadi Bapak Pengawas Pembina dan juga dari Bapak Aan mengenai beberapa hal kaitannya dengan KTSP. Saya yakin ini juga sudah kami tangkap apa esensinya dan nanti menjadi bahan masukan bagi kami untuk memperbaiki draft KTSP untuk tahun 2021-2022. Kemudian beberapa hal lagi ini menjadikan kami tertantang dan termotivasi untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran khususnya, sehingga nanti diharapkan kami juga bisa melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kami dalam rangka pembelajaran yang inti dari proses pendidikan itu, sehingga proses itu bisa berjalan dengan pengembangan kompetensi dan potensi anak didik kita, baik secara akademis maupun dalam pengembangan karakter. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Aan, kepada Pak Bandoyo, kepada Ketua Komite dan semua pengurus, termasuk orang tua dan anak-anakku semua yang saya cintai, atas segala saran masukan. Ini menjadi bahan yang sangat berharga bagi kami. Demikian, sekali lagi atas nama pribadi maupun atas nama sekolah mengucapkan terima kasih. Demikian. Terima kasih kepada Pak Sugeng yang telah memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh pengawas ataupun dari Kasih Kurikulum dan Pendidikan Kabupaten Progo. Mohon izin untuk live dari Zoom meeting Bapak Ibu semuanya, sukses dan tetap sehat, tetap semangat. Oke Pak, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak An, monggo. Saya tambah dikit ya Pak, saya tambah sedikit. Izin sebentar. Iya Pak, monggo Pak Pandu. Jadi tadi kan ada istilah guru penggerak ya. Memang
saat ini kan sedang program Kemdikbud itu membuka sebanyak-banyaknya guru penggerak. Tadi sudah disampaikan. Ini sudah masuk di angkatan keempat, nih. Angkatan keempat. Dan kesempatan itu monggo bisa dimanfaatkan. Sebenarnya tidak hanya guru penggerak, nanti Bapak Ibu bisa masuk di guru pengajar ya, ataupun juga sebagai fasilitator. Nah, kebetulan saya masuk di fasilitator guru penggerak di angkatan ketiga, Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kemarin ada yang gabung di guru penggerak angkatan ketiga, ya, dan nanti bisa ketemu dengan saya di kegiatan untuk fasilitasi guru penggerak. Jadi monggo yang belum tadi sesuai saran Pak Aan bisa mengikuti melalui SIM PKB. Jadi segala informasi melalui SIM PKB kemudian bisa masuk akses ke sana. Sedikit itu tambahan saja. Terima kasih dan luar biasa semuanya Bapak Ibu atas perhatian dan semangat. Mohon maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandoyo tambahannya. Bapak dan Ibu yang hormati, untuk acara lain-lain, yang pertama saya mengingatkan kepada Bapak Ibu pada hari ini untuk membubuhkan presensinya. Lagi-lagi kepada Bapak Ibu ataupun tamu undangan ataupun anak-anakku yang belum presensi, kami minta untuk segera presensi. Yang kedua, informasi yang kedua, jangan lain-lain, tolong nanti setelah atau sebelum ini berakhir, tolong untuk meng-on-kan kameranya dan harapan untuk kita bisa foto bersama. Semuanya hadirin saya minta untuk meng-on-kan kameranya atau foto kamera dengan harapan kita bisa foto bersama. Ya, maaf Pak Supra, mungkin saya yang mandu untuk ini foto bersama. Coba yang pertama silakan untuk on dulu. Silakan semua Pak Marnoto, Mbak Pipit, Bu Supartina, Pak Edi. Ininya sudah. Monggo on-kan dulu. Tempat saya nggak bisa beli. Oh, yeah. Ya. Satu ya, satu dulu sebentar. Saya ambil 1, 2, 3. Sebentar. Untuk yang sesi 2, slide 2. Bu Kartin, Pak Sakir, kalau masih ada Pak Sakir mohon on-kan Punur Rohmah. Kita kangen dengan Punur Rohmah. Putri, Pak Mohnurudin, Mas Indra, Pak Indra apa Mas Indra ini? Oh ya. Mas Indra 8A dulu. Hanandova, Rima, Bu Endang, Bu Hujar. Oke, sebentar 1, 2, 3. Kok nggak ada yang senyum ya? Pak Nurdin sehat? Ya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun Pak Supra. Ya. Bapak dan Ibu yang hormati, demikian tadi sesi foto bersama. Meskipun lewat Zoom, ternyata alhamdulillah kita bisa diambil gambarnya dan diabadikan dalam kegiatan pada kesempatan ini, yaitu review kurikulum SMP Negeri 1 Galur. Bapak dan Ibu yang hormati, sambilah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun apabila kami dalam mengantarkan jalannya kegiatan pada kesempatan hari ini, banyak salah, banyak kurang dari manapun, kami secara pribadi mohon maaf. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu semuanya, marilah pertemuan pada kesempatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah Bapak Ibu, anak-anakku. Pokoknya semuanya sehat nih, Bapak dan Ibu semuanya. Amin.
Carane? Dan di